Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Qala berbicara Yai musannif, Yai pengarang kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari atau Syekh Mahyuddin, lakopnya begitu. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li ubudiyatika litakuna linida'il haq mujiban wa min hadratihi qariban. Ukhruj, keluarlah kamu, min awsafi basyariyatika, min awsafi dari beberapa sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya apa? Basyariyatika, kemanusiaanmu ya. Mungkin metu benar-benar kepengen jadi manusia mulia, metu si sifat basyariyah arti metu aja ngandalaken gagahanmu, aja ngadiraken mengandalkan gagah merasa wis tampan begitu, itu namanya sifat-sifat basyariah. Keluarlah dari sifat-sifat kesombongan, keluarlah dari sifat-sifat keangkuhan apa, nah itu namanya begitu. Ukhruj min awsafi basyariyatika angkulli wasfin munaqidin. Angkuli artinya dari setiap sifat munaqidin yang bertentangan, li ubudiyatika terhadap sifat-sifat penghambaanmu. Nah itu ya, bedakan tadi sifat basyariah yang keluar dari sifat basyariah, sifat-sifat yang menentang, nah tidak sesuai dengan sifat kepenghambaan kita kepada Allah. Ya, artinya apa ya, nafsu itu sudah keluarlah dari kesukaan nafsu. Keinginan nafsu itu apa? Yaitu ngaku begitu, ngaku-ngaku apa-apa aja, itu namanya sifat nafsu. Itu keluarlah dari sifat-sifat itu. Litakuna linida ilha, supaya keadaanmu kamu litakuna, supaya kamu ada linidai terhadap apa, linidai panggilan Allah Ta'ala, supaya kamu berada kepada panggilan Allah Ta'ala. Mujiban, itu mujiban, mengijabai, menerima. Wa min hadrati qariban, wa min dan kepada, hadrati qariban kepada kehadirannya Allah itu dekat. Keluarlah dari sifat-sifat yang buruk. Itulah ringkasnya begitu. Sifat buruk apa? Banyak sifat buruk itu. Ngaku pinter, ngaku bener, sudah ngaku pinter, ngaku bener lagi. Jadi satu itu namanya sudah takabur, merasa paling daripada yang lain, merasa paling baik daripada yang lain, namanya itu masih membanggakan sifat-sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya, tidak memunculkan, tidak mengedepankan sifat penghambaannya. Penghambaan itu apa ya? Sifat persembahan kita kepada Allah, namanya sifat penghambaan, persembahan kita kepada Allah. Orang-orang begitu kan sudah pokoknya merasa paling di antara yang paling begitu. Nah, ini penyakit susah, obatnya itu. Egoisnya tinggi, bangga dengan kekayaannya,
merasa pangkatnya tinggi, merasa lebih senior, banyak pengalaman itu macam-macam begitu. Kalau dalam tatanan hukum militer ya enggak masalah begitu. Tapi kalau diterapkan dalam kehidupan umum, merasa paling tinggi mah. Tapi untuk aturan tatanan beda dalam sistem kemiliteran itu supaya patuh pada hukum, yang junior patuh pada senior. Biar tua, kalau junior ya junior, tempiling sama senior ya udah menang wah. Gitu itu kemiliteran bersifat tatanan hukum kepatuhan. Dulu begitu, kalau ndak begitu nggak ada hukum. Maka jadikanlah tatanan begitu susunannya. Yang lebih rendah ya udah harus nurut kepada yang lebih tinggi. Itu beda dengan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat kebasariahan yang tidak dijadikan hukum syariat dalam kemiliteran beda. Jadi basariah di sini ya isinya nafsu, membanggakan dirinya. Nah, maka keluarlah dari sifat-sifat yang demikian itu keluar. Sudahlah kita ini hina begitu. Nah itu terasa penghambaan, sifat kehambaannya terasa. Kita ini hamba dan harus menghamba kepada pencipta hamba begitu. Apa sih kita ini punya apa, bisa apa? Nah itu diurut dengan ilmu, iya ya. Nah baru supaya membekas sifat ilmunya Allah terasa, sifat kemuliaan Allah betul-betul terasa dengan kita mengingat mengurai tentang diri kita asalnya begitu. Nah baru bekas-bekas kemuliaan keagungan Allah itu tertanam, tertambah disir di hati yang jauh, yaitu hati yang diisi dengan keimanan itu terasa begitu. Dan kita mengingat asal usulnya kita. Fal yang dzuril insanu mimma khuliqna, fal yang dzuril pada ningali sapa manusia mimma khuliq dari saking apa yang dadekaken. Allah jawab khuliqal insana min Rafiki yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Fanon min Rafiki dari air yang berlendir. Khuliqa mimma yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Ditawakan dari tulang igane bapak wong lanang, wa tara'ib dan keluar dari tulang dadane wong wadon perempuan. Mani itu jadi satu membentuk. Nah itu asalnya begitu. Makhluk hidup mati jadi hidup karena dihidupkan oleh kehidupannya Allah oleh kita. Jadi dipikir-pikir begitu baru terasa ya kita ini dihidupkan sesungguhnya. Nyawanya dihidupkan, ruh dihidupkan, begitu, akal dihidupkan, semuanya oleh Allah. Tidak ada yang dibanggakan, hanyalah kita memuji kepada penciptanya. Itu mohon tugasnya manusia memuji. Alhamdulillah, bisa lah begitu. Subhanallah, ya maha suci Gusti Allah. Orang pada kayak aroma makhluknya tidak sama dengan makhluknya. Maha suci keagungannya, tidak ada yang menandingi keagungannya begitu. Maha suci perbuatannya, tidak ada yang sama perbuatan dengan perbuatannya Allah begitu. Terus tasbih, bertahmid, tugasnya manusia itu aja.
sama mengagungkan Allah. Pikir keagungan nih, walaupun tidak akan sempurna, manusia itu mengagungkan Allah tidak akan sempurna. Karena penciptaan Allah itu tidak bisa dilihat semuanya. Yang ada sekitar sini aja sudah repot melihatnya. Dari papan segede apa, ya bingung gitu. Nah itu, bayangan itu aja sudah Masya Allah, sudah luar biasa gitu. Betapa kecilnya kita ini melihat alam yang begitu luas, betapa kecilnya kita ini. Tapi kok sombong begitu, kecil tapi sombong manusia ini, kurang ajar. Banyak yang sombong ini. Kadang-kadang udah orang kecil, orangnya pendek, pesek, tapi sombong. Begitu. Karena menyombongkan kekayaannya bisa jadi, menyombongkan pangkatnya bisa jadi. Jadi karunia Allah dijadikan kesombongan. Nah, yang begitu keluarlah dari hal-hal yang demikian, karena menghalang-halangi mendekatan kita kepada hadratillah, kepada keharibaannya Allah. Itu menghalang-halangi yang begitu. Ya, makanya kelanjutannya qala Allah ta'ala qala al-musannif radhiyallahu anhu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin. Ar-ridho anin nafsi dulu, ingat kalian lagi. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Nah, ini dulu terungkap lagi. Aslu kulli maksiatin, asal-asale wong kuwi maksiat ya rasa ini. Wa ghaflatin lan ghaflah, lalai, khilaf. Kenapa bisanya khilaf? Ya karena wasyahwatin, lan kesenangan nafsu. Itu ridho anin nafsi, karena ridho dari nafsunya, mau mengikuti perintah nafsunya, terus kesenangan nafsunya diikuti, makanya timbullah kulli maksiatin, setiap maksiat. Coba ditahan, dilawan, setidaknya hanya sedikit tergelincir begitu. Wa ghaflatin dan ora lalai, tidak lalai. Kalau ada mujahadah, perlawanan dari akal tidak mampu memohon kepada Allah, lama-lama reda, tunduk juga, tunduk. Kalau sudah kita memohon kepada Allah, amarah itu tunduk. Makanya amarah tidak bisa ditundukkan oleh akal, kecuali kita memohon kepada Allah baru tunduk. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala. Begitu orang-orang kan biasa begitu, kalau hilaf kan la haula baru kan dong, setelah melakukan salah la haula wala quwata, geblek. Coba tadi itu ya begitu dalam keadaan perang dengan nafsunya la haula wala quwata, la haula. Ada pengen betul ini, ada keinginan, syahwat bergejolak, la haula wala quwata, tidak ada daya kekuatan, hanyalah milikmu ya Allah. Illa billah, la haula. Hamba tidak kuat ya Allah kecuali pertolonganmu, kekuatanmu. Reda begitu. Ya Allah, subhanallah, caranya pun halus. Kita tahu reda amarah itu tunduk. Kalau ada perlawanan karena tidak melawan, selalu ridho dengan amarahnya, dengan nafsunya, ya terus ditenggelamkan jauh ke dalam lumpur kemaksiatan. Akhirnya penuh dengan maksiat, rapat sampai terus ditebal-tebeli, tidak terasa. Kecuali dengan getaran rasa takut kepada Allah, getar baru rontok mungkin. Tapi wallahu a'lam yang demikian itu. Nah, mana nih, ada kayak mana terus dilawan.
supaya bersih. Harus bersih, enak nikmat rasanya, enteng lah kok kakene. Perintah Gusti Allah ku enteng, larangan ku nyegah ringan karena oleh bantuan sing Gusti Allah, oleh dapat bantuan dari Allah selalu begitu. Ya, jadi kalau kita menghadapi suatu perkara ya pasrah, tawakal dulu kepada Allah, mohon kekuatannya. Jadi begitu aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ridho anin nafsi. Asal-asalnya kita melakukan maksiat, dosa-dosa kecil besar, banyak sedikit, terus wa ghaflatin lalai kepada Tuhan, lalai selalu kepada kewajiban, terus wa syahwatin tumbuh selalu kesenangan-kesenangan nafsu, ingin itu, ingin ini, macam-macam ini. Itu kenapa ridho anin nafsi, ya dibilang baik kehidupannya. Orang-orang semacam kayak begini ya begitu sudah. Nah, kayak obatnya begitu, teruslah sholat diperbaiki, sholat tanha anil fahsya iwal munkar. Nah, sholatnya bagus, sudah betul-betul sholat, betul-betul menyembah kepada Allah, maka tanha anil fahsya iwal munkar. Kenapa sholatnya akimis sholata li zikri eling karo Gusti Allah, ingat kepada Allah sholatnya, bukan ingat menghamba kepada dunia. Allah. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jembar tembus padang nur ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Wa aslu kulli ta'atin, wa aslu lan asale, asalnya kullu ta'ati, kulli ta'ati, setiap taat takwa karo Gusti Allah, melaksanakan perintahnya Allah, wa yaqadatin, dan ingat kepada Allah. Kenapa? Ya karena waifatin, terus ngajeni, menghargai diri kita, dihargai kita ini sebagai ciptaannya Allah. Artinya memperbaiki, menghiasi dengan akhlak, itu namanya menghargai, dihiasi, dicat yang baik dengan akhlak-akhlak, dengan adab-adab yang sopan santun, dengan ilmu-ilmunya. Itu namanya ifah, ngajeni, menghargai. Nah, terus itu adamu ridho mingka anha, tidak ridho dari kamu, dari nafsunya. Kenapa? Karena adamu ridho, tidak adanya ridho kita kepada nafsu. Begitu nafsu datang kita tidak ridho, artinya apa? Melawan, tidak mau dibawa, diseret oleh nafsu ke dalam jurang-jurang dosa, berlumpur dosa yang penuh dengan kemaksiatan. Nah, jikalau demikian, maka yang timbul adalah taat. Itu aja sudah membentuk taat kan. Di saat kita melawan jihad, itu sudah membentuk taat kepada Allah. Nah, karena kita melawan mujahidatun nafsi, perintah Allah dilakukan, itu aja sudah dalam proses taat sudah. Nah, apalagi sampai hilang betul-betul tunduk amarah itu, begitu. Nah, harus mengkonon nikmat rasanya, enteng wis. Wis kuwi masih abot, butuh perjalanan terus. Aja nyerah tin nafsu blai, aja nyerah, aja ridho, jangan ridho di amarah aja. Lawan terus ya, karo njaluk pitulung sing Gusti Allah. Terus kita memohon pertolongan kepada Allah. Sehingga baca istighfar, astagfirullah, kanggo supaya eling Gusti Allah, lebih banyak ingat kepada Allah. Dengan la haula wala quwata, supaya banyak bantuan.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus diwaca sholawatnya diwaca. Otake buka. Nur. Sapate Kanjeng Nabi mancing. Cerdas padang atine, paham perlakuan ini biasa gue bagus, gue ngerti ini yang akan menimbulkan perkara yang tidak baik walaupun kelihatannya baik, paham nanti kelihatannya baik dari sisi dohirianya tapi ini akan menimbulkan perkara yang tidak baik, paham nanti. Kaidah ini aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ridho anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamu ridho minka anha, ya begitu. Asalnya setiap maksiat ya jelas maksiat, lalai, terus syahwat, keinginan kesenangan nafsu. Syahwat itu keinginan kesenangan nafsu. Karena apa? Kayak karena ridho anin nafsu, lalu ridho mengikut terus gretek kepengen mana dituruti, paling jelas itu masih. Malah ini begitu kan, neng ngaji ora wani, neng waktu neng ngaji ora gelem dilawan nafsune, tapi nih kon maksiat tunduk ning nafsu. Nah untuk maksiat tunduk sama nafsu ngikut ayo jamian gaplek pletak ora karuan ya. Tapi ngaji nafsu kan nolak. Kenapa? Disitulah pertempuran kita. Di saat itu juga ketika ada suara masuk mengajak-ngajak si syahwat, si nafsu, itu juga sebetulnya pertempuran kita. Di medan itulah kita menang apa kalah. Nek kalah ya kita jadi tawanan nafsu, nek menang kita bisa nawan nafsu, kan begitu. Nah ini bahasa. Ya lanjutkan begitu. Yang pertama, ukhruj min awsafi basariyatika angkuli wasfi munafidin. Keluarlah dari keangkuhanmu, keluarlah dari kesombongan, ketakaburan. Jangan bangga-banggakan apa yang kita miliki. Ini adalah semuanya dari Allah. Jadikan sebagai ayat untuk bersyukur, bukan untuk diandal-andalkan. Jadikan kesombongan. Bisa menghalang-halangi, bisa bertentangan dengan liubudiyatika, sifat-sifat penghambaan kita kepada Allah. Nyata sudah itu, nyata benar-benar. Jadi apa pertentangan, ya kan? Bangga dengan dirinya kan beda dengan merendahkan diri, jelas bertentangan itu. Di saat dia mengandalkan dirinya, wongkus susah diatur, emosionalnya luar biasa, tersinggungannya ya juga sensitif betul. Nah ini orang begitu, nah, tidak mau keluar dari sifat-sifat kemanusiaannya. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ridho anin nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin adamu ridho minka anha. Kemarin tapi bolak-balik dibaca, bertambah ilmu itu. Karena tambah terasa, begitu rasa nanti akal dengan rasa itu menyatu. Nah disitulah berhasilnya, bisanya wusul itu karena ada ilmu, ada rasa. Jadi kalau kita ingin mengetahui, mendapatkan Tuhan, ketemu karo Gusti Allah, ya anane ning ilmu kalau rasa. Kalau orang bisa ingat kepada Allah lewat lafaz atau lewat mau itu, apa ini dihukumi kafir jindi karena durung nyampe ning rasane. Ya.
harus dibuka hakikat ilmune medeni ya ilmu hakikatnya. Kalau kita cuma dapat ilmu pengertian kan masih ngambang begitu. Kalau lewat lafaz itu oh iya ya begitu, no itu belum sampai itu. Makanya Syekh Ibnu Rusal masih menghukumi dengan hukum cinta. Masih ngawang-ngawang, artinya belum betul-betul ketemu karo Gusti Allah, tapi perasaannya ketemu pengakuannya, padahal belum sampai usulnya begitu. Nah itu pada hakikatnya kayak gue pengolahannya kudu belajar terus ya, minta betul-betul ketemu karo Gusti Allah. Jadi aslu kulli maksiati, asal-asalnya setiap maksiat wa ghaflatin lalai karo Gusti Allah, wa syahwatin selalu mengikuti keinginan nafsu, itu namanya syahwat. Itu ridho anin nafsi, asalnya ridho anin nafsi dari nafsunya, mau mengikuti ajakan amarahnya. Kenapa tidak mau melawan? Begitu. Tidak mau mujahidatun nafsi, orang tidak mau mengadakan perlawanan kepada nafsunya ketika amarah itu timbul, nafsu jelek itu timbul, mengajak-ngajak menjauhkan kita dari Allah, atau mungkin keinginannya yang selera dengan keinginannya, nah itu nafsu begini. Kalau kita tidak ada perlawanan itu maknanya ridho. Kalau ridho ya sudah, kita diseret-seret terus semakin jauh. Artinya ba'uda. Ini ba'uda maknanya satana. Sangat beda, sangat jauh. Kalau sudah ba'uda satana, lah itu sifatnya setan ku mengkono. Mulanya setan ku baturannya karo nafsu. Karo nafsu, nah ini orang tak jelasakan kono, nah ini kita jelasakan. Setan itu temannya ya nafsu sudah, bukan dengan sir, nggak nyampe. Setan ke sir itu nggak nyampe. Mulai usahakan kita beriman sampai ke sir, betul-betul. Sir kita ini terisi oleh keimanan. Karena sir itu tidak bisa dijangkau oleh setan. Tekannya keyakinan Gusti Allah itu maring sir, datangnya keyakinan itu masuk ke dalam sir. Kalau sudah ke sir, setan tidak bisa menjangkau. Apa sih? Ya itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya lewat ikhtiar dulu begini kita ngaji. Jadi aslu kulli maksiatin wa ghaflah. Lalai terus karo Gusti Allah, lalai. Nah, mohon sekali lalai orang bisa terhitung. Sedangkan target untuk mencapai ashabul yamin tuh paling ora 50% seimbang. Oraling, satu napasan oraling, dua napasan eling Gusti Allah. Nah, barang iki boro-boro dari waktu duhur ke waktu asar sama sekali, baru ada eling sembahyang itu tapi durung eling, durung karuan eling karo Gusti Allah. Nah, coba bayangkan. Baru eling sholat, baru eling kewajiban, tapi belum nyampe kepada Allah. Beda. Nah, kalau sudah terlatih, insya Allah suwe-suwe lama-lama baru adzan datang sudah sholat duluan. Nah, itulah hakikatnya. Begitu kita belajar mengenai hakikat Allah Akbar, ya kalian Allah, kalian keagungan Allah. Lalu berpandang, nah kita apa yang didengar itulah pendengaran Allah, memperdengarkan dengan pendengarannya lewat manusia ke telinga ini. Jadi kita itu hanya sekedar lintasan sifatnya Gusti Allah, artinya kita jadi mendengar. Lintasan kalamnya Allah kita jadi berkata-kata, lintasan basironya Allah artinya kita melihat sesungguhnya. Itu zat hidup kehidupannya Allah yang melihat itu. Makanya Pak, kita mensyukuri dihidupkan di alam dunia ini, menikmati sampai merasakan kebahagiaan itu
nikmatnya sebuah rasa keduniawiaan ini, rasa manis, rasa anu, tujuannya untuk mensyukuri. Nah, dari mensyukuri itulah nantinya akan berbuah kenikmatan yang berlipat ganda, itu namanya rezeki. Dibales berlipat itu maknanya begitu. Kalau bersyukur ya akan diganti berlipat-lipat. Mana nanti kelak, bukan di dunia. Di dunia nggak ada apa-apanya, kenikmatan dunia ini tidak bisa, tidak ada puncaknya begitu. Nah, kan beda semono, beda pembicaraannya, penjelasannya. Ya mongkonon. Qaidahnya sama, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa sawatin ridho anin nafsi. Asal-asalnya orang itu mudah terbawa maksiat, banyak lalai kepada Allah, wasahwatin selalu menuruti syahwatnya, akalnya kalah sama syahwatnya. Itu ridho anin nafsi, ridho tunduk artinya kepada nafsunya, tidak mau melawan. Maka perlawannya, kebalikannya begitu. Wa aslu kulli ta'atin, wa yaqadatin wa ifatin adamur ridho minka anha. Wa asli, asal-asalnya kulli ta'atin, setiap taat kepada Allah, mau mengikuti perintahnya Allah. Wa yaqadatin, eling, ingat kepada Allah. Wa ifatin, merasa menjaga diri atau menghargai jiwanya, tidak mengotori hatinya. Nah, karena apa? Adamu ridho minka anha, karena tidak adanya ridho minka dari kamu, anha saking nafsu. Tidak adanya ridho. Jadi apa? Melawan. Ketiga muncul perasaan ajakan nafsu. Cuma yaitu permasalahannya untuk membedakan mana nafsu, mana akal itu seperti apa. Nah, dulu Bapak sudah memberi gambaran begitu. Setiap barang yang berat, perkara-perkara yang berat yang dilakukan oleh nafsu, yaitulah nafsu. Begitu. Contoh ya, adzan teko kan berat, karena Allah mengatakan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Tuh wong kubur mengkono. Wa idza qamu ila sholati, nalikane nglakoni salat, teka undang-undangnya salat, nglakoni salat, terus qamu kusala, melakukannya malas, Allah masih panjang waktunya. Tuh berat, belum ridho, hanya terpaksa. Nah, itu belum mencapai ikhlas yang begitu-begitu, belum mencapai derajat sampai kita ini, belum mencapai derajat sampai menjadi hamba yang baik. Karena derajat sampai itu ada 4. Pertama, sampai menjadi hamba yang betul-betul yang baik, artinya diterima oleh Allah. Dari mana? Hamba itu hamba yang ikhlas melaksanakan ibadah dengan ilmu, sampai yang ketiga nantilah. Yang pertama aja dulu begitu. Jadi derajat sampai itu ada 4. Sampai dia kita menjadi betul-betul menjadi hambanya Allah. Nah sekarang ya tinggal ditimbang sendiri aja, mengikuti hambanya nafsu apa hambanya Allah, itu aja sudah terasa. Ya, ngaji
Ya, arane ngaji nyuceni awak, ini mensucikan hati, itulah pelaksanaan subhanallah. Akan ada. Selama ini kita hanya bisa mencapai lisan aja subhanallah. Orang bisa, ndak bisa melaksanakannya kayak apa, kaifiahnya, karena penjelasannya susah. Yang bisa menjelaskan adalah semata-mata hidayah dari Allah berdasarkan zauk rasa sendiri yang timbul, penganalisaan dari ilmu itu baru bisa menjawab itu. Itulah penjelasan dari Allah. Kalau di kitab orang apa, mama ini dijawab. Ning kitab langka. Cara melaksanaan bagaimana sih? Itu pelaksanaan alhamdulillah sekedar puji bilisan, kandungan perbuatan bi afal. Jadi alhamdulillah perbuatan menambah ketaatan. Hati yang dituntut nanti yang sebenarnya itu adalah cangkeme ngomong alhamdulillah, terus disertai dengan perbuatan syukuran. Nek ati nek ora eling ora anjok juru sampai memutine bisa. Akhirnya makanya apa? Orang rasane ni ati miji ning zau ning latifah itu tidak ada rasanya. Kalau sana rasanya memuji karo Gusti Allah, merasakan apa-apa ning Gusti Allah dikerasan gren. Nah, itu namanya tumbuh iman. Jadi begitu bina. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin. Rasa menjaga diri, ngajeni ning jiwane. Jangan pasrah, tunduk dengan nafsu. Jaga jiwa kita jangan dikotori. Nah, itu namanya ifah, ngajeni ning awake. Jaga ucapannya, jaga perbuatannya. Ya kan kita perbuatan kita mengotori jiwanya kita sendiri. Anu sianu gitu. Waktu orang tidak berbicara kan melihat sikapnya, aduh begitu betul lah sampai sejauh begitu. Itu namanya ifah, ngajeni ning awak, menghargai ning jiwa. Awak ini kene mana nih jiwa. Nah, ini silakan penjelasannya aja. Jadi wa asli kulli ta'atin wa yaqadatin wa ifatin ada murida minka anha. Ada murida orang anane ridho, tidak adanya ridho minka dari kita, dari kamu. Anha saking nafsu. Jadi ar-ridho anin nafsi asli jami'is sifatil madmumah. Ya. Asal-asalnya ridho nafsu itu asalnya mengko kumpulnya sifat-sifat sing ora bener. Terus wa adamu ridho anhalan orang anane ridho saking nafsu itu aslu sifatil mahmudah. Itu asalnya sifat mahmudah yang den puji. Itu sebagian sarafnya begitu. Ittifaqi ala hadi jami'il arifin, sepakat semua ulama-ulama ma'rifat arifin warbabul qulubi wa zalika. Itu orang yang di bab hati. Yes, mengkonon itulah ini. Asal usulnya kita lemah ngelakoni taat
Ya. Karena kakean yang akan menuruti kebanyakan mengikuti nafsu. Coba aja banyak belajar, dilawanlah. Tadi bisa Allah ngomongaken ning Quran berfirman, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya, wong-wong kufur mengkono, ya wong fasik, wong munafik. Nah, ketika adzan jrenggah dipaksa supaya kebiasaan. Cekatan begitu. Ya, ini ding-ding diatur ini ya, ning bikin Fathul Muin. Ya. Oh. Cekatan, usuna, hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat disukai ketika adzan enggal-enggal cepet-cepet menunaikan persiapan sholat. Nah, kok semua itu sorry sunnah itu belum pelaksanaan sholat. Itu aja sudah sunnah. Karena apa? Menghormati waktu panggilan Gusti Allah. Nah itu kemarin ini mengulas, tapi insya Allah bisa dipaham dan bisa dimengerti, bisa dirasakan. Itulah kekurangan kita, sing kurang sehingga dadakaken. Tetapi merasakan kekurangan itulah perbaikan hidayah dari Gusti Allah. Kita merasa kekurangan di dalam hal yang begini, bahwasanya kita banyak ghaflah nih Gusti Allah. Ya. Dulu kan tidak merasa bahwa kita ini lupa dengan Allah, itu tidak terasa, sama sekali tidak merasa dan tidak mengakui. Nek wis akeh wis ana elinge, sudah ada pembersihan, waqad khaba man dasaha. Sudah melakukan zakat. Qad aflaha man tazakka, betul-betul melakukan pembersihan, penyucian hati, baru merasakan. Kenapa nek hati lagi dibersihkan, maka sensitif terhadap kotoran. Jadi begitu ada kotoran, ada kegoflahan, terasa. Begitu. Artinya merasa bersalah, merasa luput terus kepada Allah, merasa khilaf. Nah, hakikatnya begitu, orangnya tidak merasa khilaf, tidak sama sekali, tidak merasa berdosa. Mulane hatinya aulia tuh isinya dosa melulu. Mulane boro-boro mengakui merasa jadi ahli surga. Ahli aulia itu begitu, ulama di Quran ini ya, bahwa yang takut itu adalah hatinya seorang ulama. Kalau ada orang malah sebaliknya, nah, merasa jadi kiai, merasa jadi ustadz, merasa jadi praktis, jadi ahli surga. Ya wis, dai ya. Karena orang di mengoaken atine, disiliwaken perasaan itu hidayah dari Allah, padahal itu setan. Merasa sudah cukup menjadi ibadahnya sudah seimbang menjadi ahli surga. Sudah makomnya lah, karena ngotori, menodai kesuciannya Gusti Allah kang ngomong kono. Hati-hati Gusti Allah. Kang bagus sih kemokonan. Jadi semakin orang membersihkan hatinya, semakin terasa kotorannya. Iso ngene. Akeh kotor, akeh salah.